Halo semua, balik lagi bareng Noba di sini. Sebelum mulai bahas filmnya, Noba mau ngucapin terima kasih nih buat Jauri Fajar, Rizky Diti 66, dan Dian Raha 76 yang telah mensupport Noba dari Sweria. Dan terima kasih juga bagi semua yang selalu setia sama Noba ya. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi filmnya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Sun-er terkejut dengan keberanian Soyeon sampai sejauh ini. Hanya setelah Soyeon menerobos masuk, dia secara refleks mulai berjuang. Namun saat ini dia tampak sangat lemah. Nafsu yang berapi-api dari Soyeon membuatnya tidak berdaya. Tangannya yang berkeliaran di pinggang Sun-er tanpa sadar naik. Sesaat kemudian akhirnya menyentuh kelembutan yang membuat seseorang memusatkan perhatiannya. Tangan Soyeon diam-diam membuka pakaian hijaunya memperlihatkan kulitnya yang seperti salju. Tiba-tiba terdengar batuk. Nona muda, aku yang tua memiliki sesuatu untuk didiskusikan denganmu, ucap pria tua klangu. Suara tua ini berisi doki yang kuat yang sepertinya meledak di samping telinga Soyeon dan Sun-er. Tiba-tiba membangunkan mereka berdua dari keadaan tersesat dalam gairah. Setelah memulihkan matanya yang jernih, Sun-er melihat postur yang sangat intim dari mereka berdua dan pakaian yang sudah setengah dilucuti darinya, memperlihatkan kulit seputih salju di bawahnya. Wajahnya segera berubah sangat merah sehingga tampak seolah-olah darah akan menetes darinya. Sepasang mata gelap menatap marah pada Soyeon karena malu. Dia mengulurkan tangannya dan menarik selimut, membungkusnya erat-erat di sekitar tubuhnya saat dia melakukannya. Soyeon juga memulihkan pikirannya saat ini. Dia tak berdaya merentangkan tangannya saat dia melihat kemarahan malu Sun-er. Dia dengan canggung berkata, Itu bukan salahku. Itu memang bukan salahku, ucap Soyeon membela diri. Wajah cantik dan mempesona Sun-er tanpa sadar mengungkapkan senyum ketika dia melihat Soyeon yang putus asa menundukkan kepalanya. Namun senyum ini dengan cepat ditarik olehnya dan dia berkata, Kamu bajingan, kamu sebenarnya memiliki pikiran yang bengkok, ucap Sun-er. Apa yang bisa kulakukan melawan daya pikat Sun-er, ucap Soyeon. Jangan katakan itu, ucap Sun-er. Wajah Sun-er sekali lagi memerah. Dia buru-buru mengulurkan tangannya dan memblokir mulut Soyeon. Garis keturunan di tubuh Sun-er belum sepenuhnya terbangun. Saya tidak bisa melakukan hubungan intim apapun. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Tunggu sampai kita bertemu lagi, ucap Sun-er. Kejutan segera melintas di mata Soyeon ketika dia mendengar suara lembut seperti nyamuk yang terdengar di sampingnya. Sun-er merasa kepalanya meledak ketika dia berbicara. Bahkan dia tidak bisa membayangkan bahwa dia akan mengucapkan kata-kata itu. Segera dia berhenti mengatakan hal lain kepada Soyeon. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas keluar dari kamar. Orang tua ini menyela waktu yang tidak tepat. Betapa tidak warasnya mereka, ucap Soyeon. Sementara Soyeon diam-diam bergumam pelan, dua lelaki tua berpakaian hitam di luar ruangan berjalan mondar-mandir seperti semut di panci yang panas. Mata mereka tampak sedikit merah. Keduanya terus berjalan bolak-balik di depan pintu masuk. Sesaat kemudian mereka tiba-tiba berhenti. Mata mereka saling memandang dan melihat mata merah yang sama. Akhirnya mereka mengangguk. Mereka tiba-tiba membalikkan tubuh mereka dan dengan paksa mendorong pintu. Sebelum mereka berhasil mendorong pintu tiba-tiba sudah terbuka. Sosok Sun-er muncul di depan mereka berdua. Lin tua, apa yang kalian berdua lakukan? Ucap Sun-er. Nona muda, kamu dan Soyeon tidak melakukan apa-apa kan? Tanya pria tua klangu. Omong kosong apa yang kalian berdua pikirkan? Ucap Sun-er pergi ke kamarnya. Sepertinya tidak ada perubahan pada aura nona muda. Mereka tidak melakukan itu, ucap pria tua klangu. Itu karena kami berdua datang tepat waktu. Mengingat karakter nona muda, apakah telinganya akan menjadi sangat merah jika tidak ada yang terjadi? Untungnya, mereka tidak mencapai tahap itu, ucap pria tua klangu satunya. Jika itu benar-benar mencapai titik itu, kita berdua akan menjadi pendosa dari klangu.
ucap pria tua klan Gu. Di dalam kamar Soyan memeluk selimut yang membungkus Sun tadi. Setelah itu dia tersenyum pahit dan meletakkannya. Dia sedikit sembrono selama peristiwa yang terjadi malam ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sun jelas bahwa dia tidak akan melakukan hubungan intim saat ini. Jika dua tetua klan Gu tidak mengatakan apa-apa sebelumnya, kemungkinan dia akan membuat kesalahan besar malam ini. Soyan dengan lembut menghela nafas dan menghirup udara dalam-dalam. Secara bertahap menenangkan pikirannya. Gulungan berwarna emas yang diberikan Sun muncul di tangannya. Di dalamnya ada 3 segel terakhir dari keterampilan segel dewa. Soyan sangat tertarik dengan keterampilan segel dewa ini. Berdasarkan apa yang tercatat di dalamnya, jika dia menguasai kelima segel, kekuatannya akan sebanding dengan teknik Dou kelas Tian. Soyan tidak jelas tentang kekuatan teknik Dou kelas Tian, namun dia bisa mendapatkan beberapa petunjuk dari teknik mengusir api 5 cincin. Dengan bantuan teknik Dou ini dia telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Tianze dan Bingsuan. Soyan memegang gulungan berwarna emas dan memainkannya sedikit. Setelah merenung dia mengembalikan ke cincin penyimpanannya. Percakapannya dengan Sun Soyan mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang pentingnya kekuatan. Meningkatkan kekuatanku adalah hal yang paling penting, ucap gumam Soyan. Ekspresi Soyan berangsur-angsur berubah menjadi serius. Tangannya tiba-tiba menarik pakaiannya, memperlihatkan pusaran berwarna hitam dari tempat racun setan. Di masa lalu dia takut bahwa peningkatan cepat dalam kekuatannya akan menyebabkan fondasi menjadi tidak stabil. Namun setelah menggunakan Skyfire 3 perubahan misterius, Soyan memperoleh kendali atas kekuatan energi di tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu sudah waktunya untuk sepenuhnya menyelesaikan tempat racun iblis ini. Dengan kekuatan Soyan saat ini tidak lagi sulit baginya untuk sepenuhnya memperbaiki tempat racun iblis. Seharusnya bisa menyerap sepenuhnya doki murni yang terkandung di dalamnya dalam jumlah besar. Hahaha, si Bian. Sekarang aku akan menerima begitu saja hadiah besar yang kau berikan padaku saat itu, ucap Soyan. Tangan Soyan dengan lembut mengusap tempat racun iblis di dadanya. Senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Dia dengan cepat menyilangkan kakinya dan duduk. Dengan perubahan segel yang dibentuk oleh tangannya, nyala api hijau giok di dalam tubuhnya mulai menyala. Setelah itu ia dengan liar menyerbu ke tempat racun iblis. Bagian dalam tempat racun iblis berisi semua doki dari si Bian. Saat itu si Bian telah menjadi bintang 2 hingga 3 Douzong. Kekuatan Soyan pasti akan melonjak jika dia berhasil memperbaiki semuanya. Seiring waktu berlalu, racun yang terkandung dalam tubuh Soyan secara bertahap berubah menjadi tidak ada di bawah penyempurnaan Glazed Lotus Heart Flame. Setelah tempat racun iblis disempurnakan, gelombang doki murni yang tersembunyi di dalam racun melonjak keluar, mengalir seperti air banjir melalui pembuluh darah Soyan, menyebabkan tubuhnya yang awalnya kehabisan doki dengan cepat terisi. Auranya perlahan pulih ke puncaknya. Dengan kekuatan Soyan saat ini tidak terlalu sulit untuk memperbaiki tempat racun iblis. Semuanya berjalan lancar dan alami. Yang dia butuhkan hanyalah waktu. Soyan tidak menyadari bahwa 3 hari telah berlalu selama penyempurnaan ini. Sun dan yang lainnya datang untuk menemukannya selama 3 hari ini dan menemukan bahwa pintu yang tertutup rapat itu agak aneh. Beruntung mereka bukan orang yang sembrono. Setelah merasakan udara panas mengalir dari ruangan, mereka bisa menebak bahwa Soyan sedang berlatih. Oleh karena itu mereka tidak dengan paksa mengganggunya. Kota Ye telah menjadi tempat yang ramai selama 3 hari pelatihan tenang Soyan. Alasan keaktifan ini secara alami karena pertempuran yang menggetarkan jiwa yang telah terjadi beberapa hari yang lalu. Munculnya kelompok Soyan dan tempat mereka tinggal semuanya ada di klan Ye, menyebabkan reputasi klan Ye baru-baru ini tergantikan. Banyak orang mengira bahwa klan Ye sudah menurun, namun melihatnya sekarang sepertinya ada pelindung yang sangat kuat di belakang mereka. Beberapa faksi dengan niat buruk untuk klannya tidak berani melakukan apapun untuk saat ini. Dengan mengandalkan reputasi kelompok Soyan, kelompok Ye juga menikmati masa hening. Soyan duduk di tempat tidur di sebuah ruangan yang mengepul dari udara panas.
Pada saat ini wajahnya juga memerah luar biasa. Tempat racun iblis berukuran kepalan tangan di dadanya telah berubah menjadi titik hitam kecil. Doki yang besar dan perkasa mendesing saat mengalir di dalam tubuh Soyan, mengikuti Doki yang semakin kuat di dalam tubuhnya. Tubuh Soyan berubah menjadi merah merona. Saya telah benar-benar menembus ketiga bintang. Namun saya sudah merasa bahwa saya bisa menyentuh penghalang bintang 4 Dozong. Jika saya menyerah sekarang, tidak mungkin untuk mengatakan kapan saya akan memiliki kesempatan seperti itu di masa depan, ucap gumam Soyan. Dia sekali lagi memejamkan matanya. Dengan dukungan energi ini, dia seharusnya bisa berhasil mencapai level bintang 4 Dozong. Sementara Soyan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya, scene berganti. Lebih dari 10 bayangan hitam melintasi langit dari gerbang kota Ye. Setelah melihat lebih dekat, orang yang menemukan bahwa 10 sosok ini berdiri di atas kepala binatang bertanduk. Seorang pria berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, di atas binatang bertanduk tunggal bersayap 4. Komandan Lingkuan, berdasarkan informasi yang kami peroleh, Nona muda seharusnya berada di kota Ye wilayah Pil, ucap bawahan sosok itu. Sampah dari klan Xiao juga ada di sana kan, ucap komandan yang disebut Lingkuan. Sampah kecil, aku memberimu peringatan saat itu untuk menjaga jarak dari Nona muda. Sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran yang tak terlupakan kali ini, kamu tidak akan menaruh kata-kata komandan ini di hatimu, ucap kembali Lingkuan. Sin kembali ke Soyan. Soyan duduk bersila di tempat tidur. Tubuhnya seperti lubang tanpa dasar karena terus-menerus menyerap energi merah terang di sekitar ke dalam tubuhnya. Sementara Soyan tetap diam seperti biksu tua yang bermeditasi, aura yang luas dan perkasa perlahan-lahan terbangun. Di luar kamar Soyan adalah halaman yang tenang dan tentram. Halaman itu dihiasi dengan banyak bunga. Pada saat ini 2 sosok cantik sedang duduk di halaman yang tenang dan tentram. Kedua wanita ini yang menentang satu sama lain sejak mereka bertemu, duduk dengan tenang dan bermain catur. Itu menyebabkan seseorang merasa tidak percaya. Dokter peri kecil JJ, aku mendengar Soyan Gege menyebutmu kembali ke Akademi Dalam. Dia mengatakan bahwa kamu adalah sahabatnya, ucap Sun Er. Dia sahabatku, ucap dokter peri kecil. Hanya seorang sahabat, ucap Sun Er. Dokter peri kecil sedikit mengangkat matanya. Dia tersenyum tapi tidak mengatakan apa-apa. Namun Sun Er juga tidak memaksa pertanyaannya. Sebaliknya dia tersenyum dan berkata, aku akan segera pergi dan harus merepotkanmu untuk mengurus Soyan Gege di masa depan, ucap Sun Er. Selama aku masih hidup, tidak akan terjadi apa-apa padanya, ucap dokter peri kecil. Sun Er sedikit mengangguk di hadapan jawaban dokter peri kecil. Dia dengan lembut meregangkan pinggangnya yang malas dan segera mengungkapkan lekukan yang memikat namun halus. Dia baru saja akan berdiri ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh. Suara samar dari angin yang berhembus dengan liar menyerbu dari tempat itu. Dokter peri kecil juga menoleh ketika Sun Er merasakannya. Apakah itu lembah sungai es atau Hall of Soul? Ucap dokter peri kecil. Tidak. Mereka adalah orang-orang dari klanku. Itu seharusnya tentara terendam hitam. Aku bisa mencium aroma unik dari binatang bertanduk tunggal bersayap 4 itu, ucap Sun Er. Mereka seharusnya menerima perintah dari klanku. Lagi pula aktivitas dari pertempuran besar beberapa hari yang lalu agak terlalu besar, ucap pria tua klanku. Orang-orang ini benar-benar mengikutiku seperti bayangan, ucap Sun Er. Tidak ada pilihan. Tentara terendam hitam dikendalikan oleh Dewan Tetua Klan Gu. Orang-orang tua itu menginginkan agar nona muda itu tetap berada di alam Gu selamanya, ucap pria tua Klan Gu. Sementara mereka mengobrol, di luar sudah lebih dari selusin sosok bergegas turun dari binatang bertanduk tunggal bersayap 4. Setelah itu mereka muncul di udara halaman tempat Sun Er berada. Mata mereka menatap halaman dan berhenti di Sun Er. Komandan tentara terendam hitam menyapa nona muda, ucap Lingkuan. Untuk apa kalian semua di sini? Ucap Sun Er. Sesepuh khawatir nona muda ini mungkin terluka di luaran. Oleh karena itu mereka memerintahku untuk membawa nona muda kembali ke alam Gu, ucap Lingkuan.
Ada kita berdua yang melindungi Nona muda. Apa yang bisa terjadi? Jangan bilang bahwa Anda seorang pemuda yang hanya Dozong bintang 5 bisa diandalkan untuk melindungi Nona muda. Ucap pria tua berambut putih Klan Gu. Lin tua benar-benar tahu cara bercanda. Ini adalah perintah dari sesepuh, ucap Ling Kuan. Pria tua berambut putih itu tidak mengatakan apa-apa lagi setelah melihat bahwa Ling Kuan telah membawa masalah ke sesepuh. Matanya beralih ke Sun Er dan menunggu keputusannya. Nona muda, para tentara benar-benar cemas kali ini. Anda bahkan telah bertukar pukulan dengan Hall of Soul selama perjalanan Anda ini. Jika mereka mengetahui identitas Anda dan melakukan sesuatu yang salah, Klan Gu akan berubah menjadi kekacauan. Oleh karena itu sesepuh telah memberikan perintah tegas kali ini. Jika kita gagal membawa Nona muda kembali, beberapa dari kita akan dihukum ketika kita kembali, ucap Ling Kuan. Aku akan kembali setelah 2 hari lagi, ucap Sun Er. Ada desas-desus bahwa tuan muda dari klan Xiao juga ada di sini kan? Aku bertanya-tanya di mana dia. Dan juga sudah beberapa tahun sejak terakhir kali aku melihatnya di Akademi Jianan. Aku ingin tahu level apa yang dia capai saat ini, ucap Ling Kuan. Ekspresi Sun Er dan dokter peri kecil di pavilion batu sedikit tidak senang ketika mereka mendengar ejekan samar dalam kata-kata Ling Kuan. Namun tidak lama setelah itu, pintu yang tertutup rapat perlahan dibuka. Sosok Soyan menegakkan tubuhnya dan perlahan-lahan berjalan keluar. Pada saat yang sama tawa samar dipancarkan. Ini sebenarnya adalah Komandan Ling Kuan sejak saat itu. Maafkan aku karena tidak kesini untuk bertemu denganmu. Namun Komandan Ling Kuan baru mencapai level bintang 5 Dozong meskipun telah berlatih selama bertahun-tahun. Ini benar-benar membuat saya terkejut, ucap Soyan menyindir. Senyum di wajah Ling Kuan perlahan ditarik. Ekspresinya segera menjadi gelap dan serius. Dia menatap sosok muda itu saat sosok itu perlahan berjalan keluar dari ruangan. Dia tidak menyangka sampai yang bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara di depannya sebelumnya akan berani mengejeknya dengan dingin. Aura agung perlahan menyebar dari tubuh Soyan saat dia muncul. Ling Kuan yang berwajah muram tiba-tiba menyipitkan matanya saat aura ini menyebar. Dozong bintang 4. Hahaha, tidak disangka klan Xiao yang telah menurun sedemikian rupa mampu menghasilkan seorang ahli Dozong. Ini benar-benar mengejutkan komandan ini, ucap Ling Kuan. Komandan Ling Kuan tidak perlu mengeluarkan upaya. Saat itu saya hanya seorang Dowling ketika Anda bertemu saya. Beberapa tahun kemudian mungkin akan sulit untuk menentukan siapa yang lebih kuat atau lebih lemah, ucap Soyan. Ini sama seperti seorang penjahat yang akan mencapai tujuannya, bukan? Anda baru saja mencapai bintang 4 Dozong, namun Anda berani bertindak arogan di depan komandan ini. Di mata saya Anda hanyalah sedikit berbeda dari Anda saat itu, ucap Ling Kuan. Namun di mataku kamu saat ini bukanlah apa-apa, ucap Soyan. Sebuah kepadatan berangsur-angsur muncul di wajah tampan Ling Kuan karena kata-kata kasar Soyan. Matanya yang suram menatap Soyan saat niat membunuh melintas di matanya. Ekspresi Soyan tidak berubah sedikit pun bahkan dengan tatapan Ling Kuan. Keduanya saling berhadapan dan 2 aura agung perlahan keluar. Jelas bahwa kedua orang ini bukan teman baik sejak mereka bertemu. Ling Kuan, ucap marah Sun Er. Nona muda, para tetua dengan tegas memberitahu bahwa Nona muda harus kembali ke alam Gu tanpa membuang waktu bahkan setengah hari. Jika ada yang berani menghentikan kami diizinkan untuk membunuh mereka terlepas dari siapa mereka, ucap Ling Kuan. Sun Er, apakah kamu akan pergi? Tanya Soyan. Sun Er ragu-ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Dia mengambil beberapa langkah dan tiba di depan Soyan. Tangannya yang hangat merapikan pakaian Soyan yang agak berantakan saat dia dengan lembut berkata, "Aku tidak bisa tinggal di luar terlalu lama kali ini. Kalau tidak, aku akan membawa masalah pada Soyan Gege. Setelah Soyan Gege menyelesaikan semua masalah Anda harus memiliki kemampuan untuk datang ke klan Gu. Sun Er akan menunggumu," ucap Sun Er. Soyan mengabaikan orang-orang di sekitarnya saat dia mulai meraih pinggang seperti batu giok Sun Er dan berbisik padanya. "Tunggu aku," ucap Soyan.
Kemerahan samar dan cerah muncul di wajah elegan Sun Er saat dia menurunkan dagunya yang seputih salju. "Lepaskan nona muda," teriak Ling Kuan. "Ling Kuan, ingat statusmu. Hal-hal tentang nona muda adalah sesuatu yang tidak bisa kamu teriakkan dengan keras," ucap tetua berpakaian hitam klangu. Wajah Ling Kuan bergetar setelah ditegur oleh pria tua berpakaian hitam itu. Dia segera menarik nafas dalam-dalam dan kemarahan di matanya berangsur-angsur menghilang. Namun matanya gelap dan dingin ketika dia melihat Soyan. Sun Er benar-benar mengabaikan suara Ling Kuan. Dia melihat Soyan dalam-dalam sebelum dengan lembut mundur selangkah. Setelah itu dia berbalik dan pergi. Wajahnya yang anggun kembali ke penampilannya yang dingin dan acuh tak acuh ketika dia melewati Ling Kuan. "Nona muda, silahkan pergi dulu. Ling Kuan masih memiliki tugas yang harus dilakukan oleh para tetua," ucap Ling Kuan. "Aku telah berkata, sekarang juga tinggalkan tempat ini," ucap Sun Er. Ling Kuan mengatupkan giginya erat-erat, tetapi dia menggelengkan kepalanya lagi. "Ling Kuan, kamu benar-benar menjadi lebih berani," teriak Sun Er. Wajah para tetua berpakaian hitam perlahan menjadi gelap dan muram ketika mereka melihatnya menggelengkan kepalanya. Mereka maju selangkah bersama aura menakutkan menyelimuti Ling Kuan. Lutut Ling Kuan sedikit tertekuk di hadapan aura menakutkan dari dua tetua berpakaian hitam. Namun dia dengan paksa menahannya. Matanya yang gelap dan serius menatap tajam ke arah Soyan. Semakin Sun Er berteriak padanya karena Soyan, semakin besar kepadatan kecemburuan di hatinya. Dokter peri kecil dan yang lainnya di sampingnya juga mengerutkan alis mereka ketika mereka melihat perkembangan yang tak terduga ini. Namun mereka tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun ini adalah masalah klangu. Yang terbaik adalah jika orang luar tidak ikut campur. Namun dia juga tahu bahwa orang yang bernama Ling Kuan ini sepertinya membenci Soyan. Dia sudah mengambil keputusan jika orang ini dengan patuh pergi, dia bisa menganggap dirinya beruntung. Jika dia dengan bodohnya mencoba melakukan sesuatu, dia akan membiarkannya mengerti bahwa terlepas dari apakah klangu menakutkan atau tidak, Ling Kuan ini tidak memiliki kualifikasi untuk berteriak di hadapan Soyan. "Lin tua, tangkap dia dan bawa dia kembali," ucap Sun Er. Kedua tetua berpakaian hitam dengan hormat menanggapi setelah mendengar ini. Mereka maju selangkah dan hendak menyerang ketika Ling Kuan tiba-tiba mundur 2 langkah. Kelihatan muncul di atas lengannya dan sebuah tablet giok merah darah seukuran telapak tangan muncul. Ada kata Gu flamboyan tertulis di atasnya. Kedua tetua berpakaian hitam menghentikan langkah mereka saat melihat token batu giok merah darah ini. Wajah mereka tiba-tiba berubah. "Nona muda, bukan karena Ling Kuan menolak untuk mendengarkan perintah Anda. Tetapi saya telah menerima perintah tegas," ucap Ling Kuan. Tangan Ling Kuan dengan kuat memegang token giok merah darah. Matanya luar biasa padat dan dingin ketika dia menatap Soyan. Senyum di sudut mulutnya tampak sangat menyeramkan. "Para sesepuh telah memberi saya perintah yang serius. Jika saya bertemu dengan anggota klan Xio selama perjalanan ini, saya akan mengundangnya kembali ke klanku untuk berkumpul. Jika pihak lain menolak, saya berhak menggunakan kekerasan untuk menyingkirkannya secara paksa. Oleh karena itu Soyan harus patuh pergi bersamaku," ucap Ling Kuan. Di depan token giok merah darah di tangan Ling Kuan, bahkan dua tetua berpakaian hitam tidak berani melakukan apapun. Token giok darah ini memiliki pencegahan yang sangat kuat dalam klangu. Mereka berdua tidak berani mengabaikannya dengan mudah. Mata Soyan beralih ke Ling Kuan. Rasa dingin perlahan muncul di mata hitam gelap Soyan. Mata Sun Er berhenti sejenak pada tanda giok berwarna darah di tangan Ling Kuan untuk sesaat. Wajahnya juga menjadi sangat berbahaya. Dia tidak berharap orang ini memiliki token giok darah. "Ling Kuan, pergi bersamaku sekarang, dan aku bisa memperlakukannya seolah-olah tidak ada yang terjadi," ucap Sun Er. "Nona muda, ini adalah perintah dari sesepuh. Aku tidak punya hak untuk tidak mematuhinya," ucap Ling Kuan. "Baiklah, aku akan mengingat ini," ucap Sun Er. Wajah Ling Kuan sedikit berubah ketika dia mendengar nada lembut Sun Er. Dalam hatinya dia tahu bahwa dia telah benar-benar membuat Sun Er marah kali ini. Itu semua karena sampah kecil dari klan Xiao ini.
Bahkan jika saya harus mengambil resiko menyinggung nona muda hari ini, saya akan memastikan bahwa saya memberi sampah ini kenangan yang akan sulit dia lupakan. Ucap dalam hati Lingkuan. Ekspresi Lingkuan menjadi lebih menakutkan. Matanya yang seperti binatang buas menatap Soyan. Setelah itu tangan yang dia gunakan untuk memegang token giok darah mengencang saat berkata ke Soyan. Apakah kamu akan mengikutiku atau haruskah aku menyingkirkanmu dengan paksa? Tanya Lingkuan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ini masih sama seperti dulu? Ucap Soyan. Baiklah, sepertinya kamu menolak untuk kembali bersamaku ke klan Gu kan? Ucap Lingkuan. Soyan mengangguk dengan santai. Hari ini, komandan ini akan memberitahu Anda bahwa terlepas dari bagaimana Anda melompat, Anda hanyalah seekor semut di mata klan Gu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa klan Anda yang bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melangkah ke dataran tengah masih dianggap klan Xiao saat itu? Ucap Lingkuan. Jika Anda melangkah maju, Anda akan menemui kematian, ucap dokter peri kecil. Mata Lingkuan sedikit menyipit ketika dia melihat dokter peri kecil muncul. Dengan kemampuannya dia secara alami bisa merasakan kekuatan menakutkan dari dokter peri kecil. Apakah kamu akan bergantung pada seorang wanita? Saat itu Anda mengandalkan Sukian dari Akademi Dalam. Kali ini Anda mengandalkan seorang wanita untuk melangkah maju. Kapan Anda akan mengandalkan diri sendiri? Jika leluhurmu itu menyadari hal ini, kemungkinan besar dia tidak akan bisa beristirahat dengan tenang, bukan? Ucap Lingkuan. Pertama, selama itu adalah kekuatan yang bisa dikuasai seseorang, itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Kata-kata naif seperti itu mengandalkan orang lain hanya akan berakhir membuat orang lain menertawakan Anda. Jika Anda tidak mengandalkan nama klan Gu, apa yang Anda andalkan dengan kekuatan bintang 5 Daozong? Kedua, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menyebutkan leluhur klan Xiao. Ketiga, untuk menghadapimu tidak perlu orang lain untuk membantu, ucap Soyan. Soyan tersenyum menarik dokter peri kecil dan dengan lembut membuatnya minggir. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa aku tidak bisa berurusan dengan seseorang dengan tingkat ini kan? Ucap Soyan. Dokter peri kecil tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Dia hanya bisa melakukan apa yang Soyan inginkan. Soyan Gege, kamu tidak perlu menahan diri. Saya akan menanggung semua konsekuensinya, ucap Sun Er. Kedua tetua berpakaian hitam di samping saling bertukar pandang. Setelah itu mereka tertawa pahit. Soyan tersenyum, matanya beralih ke sekeliling halaman. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Penatua Yezong, ini hanya beberapa masalah pribadi. Itu tidak ada hubungannya dengan klan Ye. Tolong serahkan tempat ini kepada kami sebentar, ucap Soyan. Tuan Soyan benar-benar tahu cara bercanda. Lupakan sebidang tanah ini. Selama Anda membuka mulut, saya yang lama tidak akan memprotes bahkan jika ini adalah seluruh rumah Ye, ucap Yezong. Komandan Lingkuan, apakah Anda berencana untuk bertarung sendirian atau Anda akan melakukannya bersama? Ucap Soyan melirik selusin sosok plus yang mengikuti Lingkuan di sini. Berhentilah bersikap arogan di hadapanku. Aku sendirian akan cukup untuk menjagamu, ucap Lingkuan. Lingkuan mengepalkan tangannya dan cahaya kilat berkedip di atasnya. Cahaya perak memanjang dan berubah menjadi tombak. Setelah pembentukan tombak panjang Lingkuan melesat ke langit. Hari ini, izinkan saya untuk melihat kualifikasi apa yang dimiliki sampah dari klan Xiao ini, ucap Lingkuan. Soyan sedikit tersenyum, tubuhnya bergerak dan dia sudah berada di langit. Dia meraih dengan tangannya dan penguasa Suan berat muncul. Mata Soyan dengan tenang menatap tombak panjang petir yang melesat. Dia tidak menunjukkan niat sedikit pun untuk menghindarinya. Nyala api hijau giok berlama-lama di atas penguasa Suan berat, menebas dengan kekuatan besar. Banyak bayangan tombak muncul di udara, namun tubuh Soyan berubah menjadi cloning pada saat ini. Dia sesekali melesat dan menghindari semua teknik tombak tajam Lingkuan. Rasa dingin melintas di mata Lingkuan ketika dia melihat kelincahan Soyan begitu misterius. Tombak panjang itu melesat dengan kecepatan seperti kilat. Namun tangan api keluar tepat ketika hendak mengenai dada Soyan. Tangan api ini dengan paksa meraih tombak dan menghentikannya.
Soyan meramas tombak panjang itu dan akhirnya patah. Teknik tombak sama sekali tidak berguna, ucap Soyan. Ekspresi Lingkuan akhirnya mengungkapkan perubahan drastis untuk pertama kalinya setelah tombak panjang dihancurkan. Tubuh Lingkuan bergegas kembali. Pada saat yang sama kedua tangannya membentuk segel. Segel tangan itu sangat akrab buat Soyan. Itu adalah keterampilan segel dewa. Di sisi lain, Soyan saat ini mengawali dengan Skyfire 3 perubahan misterius. Perubahan pertama, aura Soyan melonjak. Setelah itu dia muncul di depan Lingkuan dengan cara seperti hantu. Kecepatan Soyan menyebabkan hati Lingkuan terguncang. Segel tangan Lingkuan dengan cepat selesai dan segera terlempar ke depan. Pukulan kuat Soyan dengan keras menghantam tangan Lingkuan. Api hijau giok melonjak pada saat ini. Sedikit suara retak muncul di pergelangan tangan Lingkuan. Dahinya langsung tertutup keringat dingin. Namun kekuatan mental Lingkuan bisa dibilang cukup bagus. Kakinya dengan cepat melangkah mundur setelah diserang dengan kejam oleh Soyan. Setelah itu salah satu tangannya sekali lagi membentuk segel. Namun sebelum segel itu benar-benar terbentuk, tangan api muncul meraih tangan Lingkuan. Segelmu terbentuk terlalu lambat dan daukimu tipis. Kamu jauh lebih buruk dari perkiraanku. Betapa mengecewakannya. Saya akan memberi Anda evaluasi satu kata. Lemah, ucap Soyan. Selusin anggota tentara terendam hitam yang merupakan bawahan Lingkuan tercengang. Mereka tidak mengira Lingkuan akan dikalahkan secara menyedihkan di tangan Soyan. Mereka telah dengan jelas melihat pertukaran seperti kilat sebelumnya. Soyan bahkan tidak menggunakan teknik do tunggal sejak awal. Dengan kata lain, Soyan hanya mengandalkan doki di dalam tubuhnya. Kekuatan yang terbentuk oleh adegan ini sangat hebat bagi mereka. Dia adalah sampah klan Shio yang dibicarakan oleh Komandan Lingkuan. Kekuatan seperti itu bahkan di antara anggota generasi muda klan Gu, dia bisa berada di peringkat 10 besar. Selusin orang plus saling berhadapan. Mereka semua melihat ekspresi terkejut di mata masing-masing. Serangan sederhana Soyan telah memberi mereka kejutan besar. Pengalaman bertarung sejak kecil ini jauh lebih besar daripada pengalaman bertarung Lingkuan. Apalagi dokinya kokoh. Sepintas orang bisa mengatakan bahwa dia adalah seorang dengan fondasi yang sangat kuat. Kekuatan Lingkuan diperoleh setelah menjalani baptis altar dewa. Dibandingkan dengan doki Soyan, dokinya sangat lemah, ucap kedua para penatua berpakaian hitam. Orang ini Lingkuan benar-benar telah mengeluarkan penghinaannya sendiri kali ini, ucap Sun Er. Ekspresi Lingkuan berubah pucat karena evaluasi Soyan. Tubuhnya terus bergetar, sesaat kemudian wajahnya tiba-tiba berubah semerah darah. Doki di dalam tubuhnya bergejolak, wajah Lingkuan semerah darah dan auranya juga tiba-tiba melonjak pada saat ini. Cahaya petir di permukaan tubuh Lingkuan melayang sebelum berputar dengan cepat. Perisai pencahayaan membentuk gelombang demi gelombang riak saat memblokir kekuatan di kepalan tangan Soyan. Apakah kamu pikir kamu sampah dari klan Shio memiliki kualifikasi untuk mengevaluasi komandan ini? Ucap Lingkuan. Teknik rahasia ya, ucap dalam hati Soyan. Mengubah keterampilan darah, orang ini benar-benar tidak ingin hidup. Dia bahkan telah menggunakan teknik rahasia yang merugikan diri sendiri semacam ini, ucap para tetua berpakaian hitam. Tatapan mereka beralih ke Sun Er saat mereka bertanya. Nona muda, ucap pria tua klan Gu. Tidak perlu repot tentang dia. Dia hanya mencari penghinaannya sendiri, ucap Sun Er. Sebuah cahaya kilat melintas di seluruh tubuh Lingkuan di langit. Benda berwarna merah darah samar-samar merembes keluar. Tatapannya menatap kejam pada Soyan saat dia mengepalkan tinjunya. Tombak panjang kilat penuh dengan jejak darah perlahan muncul. Namun terlepas dari seberapa kuat teknik rahasia itu, sama sekali tidak berguna jika seseorang tidak memiliki fondasi yang kuat. Sampai sekarang Anda belum mencapai bahkan setengah dari harapan saya. Jika kamu tidak memiliki bantuan teknik do kelas tinggi itu, bahkan beberapa bintang 3 Daozong dengan fondasi yang kuat bisa bertarung dengannya selama lebih dari 100 pertukaran, ucap Soyan. Kata-kata Soyan menyebabkan keganasan di mata Lingkuan menjadi lebih padat. Tubuhnya bergetar dan menghilang dari tempat. Soyan perlahan menggelengkan kepalanya setelah melihat sosok Lingkuan menghilang.
Kakinya tiba-tiba tetapi dengan lembut bergeser setengah langkah ke kiri. Setelah kakinya baru saja bergeser, ruang di belakang Soyan tiba-tiba beriak dan tombak seperti kilat menembusnya seperti sambaran petir. Ekspresi Soyan tidak berubah. Dia menyandarkan kepalanya ke belakang dan tombak panjang itu meluncur melewati wajahnya. Kakinya menginjak ruang kosong pada saat yang sama dan tubuhnya berputar dengan cepat. Segera setelah itu tendangan yang sangat kuat diayunkan dengan kejam ke ruang kosong di sampingnya di mana itu akan menjadi tempat lingkuan muncul. Siku Soyan ditutupi oleh api hijau giok saat itu dengan kejam menghantam pergelangan tangan lingkuan. Kekuatan yang kuat menyebabkan pergelangan tangan lingkuan mengeluarkan suara retak tulang yang jelas. Serangan Soyan kejam dan cepat, dia bahkan tidak membiarkan lingkuan bereaksi sedikit pun. Tinjunya yang ditutupi oleh api hijau giok dengan kejam menghantam wajah lingkuan. Serangan bertubi-tubi ini cukup indah ditonton di mata kedua gadis yang tidak jauh di lokasi ini. Soyan mengeluarkan begitu banyak cloning disertai tinju yang terkandung dengan kekuatan yang ganas. Tinju Soyan tak henti-hentinya menyebabkan lingkuan memuntahkan seteguk darah segar bersama beberapa giginya yang copot. Tubuhnya dengan keras terjatuh ke belakang seperti burung dengan sayap yang patah. Tangan Soyan memegang leher lingkuan dan berkata, "Komandan lingkuan, apakah sampah klan Xiao ini memiliki kualifikasi untuk mengevaluasimu?" ucap Soyan. Sudut mulut Soyan melengkung menjadi senyum dingin saat dia mengamati ekspresi ketakutan yang muncul di mata lingkuan. Dia percaya bahwa setelah pertarungan hari ini dia akan meninggalkan jejak hati pihak lain. Di masa depan terlepas dari tingkat apa yang dicapai lingkuan ini, bayangan kegagalan ini akan muncul dari dalam jiwanya selama dia berdiri di hadapan Soyan. Soyan dengan erat memegang leher lingkuan dengan tangannya. Sesaat kemudian dia melemparkan lingkuan dengan kejam ke pilar pavilion batu. "Komandan lingkuan," ucap selusin anggota tentara terendam hitam. "Tenang, dia masih hidup," ucap Soyan. "Hahaha, anak muda, kamu benar-benar kejam dalam seranganmu. Kemungkinan lingkuan akan membutuhkan 2 hingga 3 bulan untuk pulih sepenuhnya dari cedera itu. Selain itu, bahkan jika dia benar-benar pulih, dia kemungkinan akan menderita beberapa gejala sisa," ucap pria tua berjubah hitam. Soyan tersenyum. Itu setidaknya lebih baik daripada kehilangan nyawa seseorang. Jika dia tidak takut memberi Sun-Er masalah yang tidak perlu, lingkuan akan mati hari ini. Mata Soyan beralih ke Sun-Er di sampingnya. Sebuah keengganan melonjak ke dalam hatinya saat dia bertanya, "Apakah kamu akan pergi sekarang?" ucap Soyan. Sun-Er dengan lembut mengangguk. "Tunggu aku di klanku. Setelah aku berpartisipasi dalam pengumpulan pil dan menyelamatkan guru, aku akan pergi ke klanku untuk mencarimu," ucap Soyan. "Soyan Gege, Sun-Er akan menunggumu," ucap Sun-Er. Setelah mengatakan ini, Sun-Er berhenti tinggal lebih lama lagi. Tubuhnya yang indah bergerak dan dia melompat ke binatang bertanduk tunggal bersayap 4. "Hahaha, teman kecil Soyan, hati-hati. Cepat tingkatkan kekuatanmu. Jangan biarkan nona muda datang dan membantu Anda sekali lagi. Sebagai seorang pria, seseorang akan lebih mampu jika seseorang bertarung pada dirinya sendiri," ucap para tetua berpakaian hitam. Ruang di sekitar mereka segera menjadi terdistorsi, dan sosok mereka perlahan menghilang dari tempatnya. Mereka sudah berada di atas binatang bertanduk tunggal bersayap 4 itu pada saat mereka muncul lagi. "Soyan Gege, hati-hati," ucap suara batin Sun-Er. Suara lembut ditransmisikan dengan angin. Setelah itu berlama-lama dan memasuki telinga Soyan. Mata Soyan menatap sosok hitam yang berangsur-angsur menjauh. Tangannya perlahan dikencangkan di bawah lengan bajunya. "Sun-Er, tunggu aku di klanku. Saya akan mengungkapkan kekuatan yang bahkan klanku harus lihat. Saya akan memberitahu mereka bahwa penglihatan Anda benar. Klan Xiao tidak memiliki siapapun yang tidak berguna," ucap Soyan melihat kelompok Sun-Er menghilang. "Tenang, bukan kamu tidak bisa bertemu satu sama lain di masa depan," ucap dokter peri kecil. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa.